Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Rahmat Martial Art. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin men-challenge Kapten YNC ya, YNC Tangerang. Waduh, di challenge nih. Di challenge ini saya bukan bukan ngetes, tapi ya sebagai edukasi juga buat para nuncaker atau orang-orang yang ingin belajar nuncaku. Dari teknik yang gampang sampai yang sulit apa aja. Nah, saya paling cuma itu aja. Waduh, jadi ngeri nih. Yang paling yang pertama saya ingin disebutkan teknik yang paling sering dipakai istilahnya kalau bahasa kasarnya teknik paling basi lah. Ini yang susah apa yang gampang nih? Yang gampang aja. Yang gampang. Yang gampang. Biasanya teknik yang mainstream atau yang biasanya dipakai oleh para pemula ataupun expert. Ini teknik gampang ya yang sering dipakai. Biasanya itu hurricane ataupun reverse. Nah, atau bisa disatuin sama body move juga. Oke, siap. Silakan gini. Itu yang paling gampang ya? Ya. Yang paling gampang. Oke. Yang sederhana, yang istilahnya sedang nggak istilahnya? Tingkatan sedang. Tingkatan sedang biasanya nggak pakai ini dulu, nggak pakai hand roll dulu. Hand roll itu yang seperti ini hand roll. Nah, contohnya putaran Oke, itu tingkatan yang paling sedang lah ya. sedang lah. Kira-kira Pasti itu bisa. tingkatan yang paling sering dipakai orang yang udah pernah belajar apa pemula juga bisa? Dua-duanya. Misalnya dia baru mulai belajar tapi dia udah bisa mengkombinasikan teknik. Nah, biasanya bisa ya. Keluar juga teknik yang tadi. Siap. Nah, yang terakhir nih, teknik yang sulit yang jarang orang bisa lah. Tidaknya mungkin dari versi Mas Kevin aja, versi Mas Kevin. Sulit bagi orang itu masing-masing. Ya. Nggak semua orang bilang itu sulit juga. Iya. Nggak semua orang bilang itu bisa dilakukan juga gitu. Ya mungkin lebih sederhananya hanya beberapa orang yang bisa gitu. Jadi para pemula baru belajar nunchaku itu susah ngikutinnya. Biasanya bukan teknik, lebih ke combo ya. Iya, combo ya. Mungkin boleh dipraktikkan, silakan. kira-kira. Oh iya, jadi lebih ke combo ya, bukan teknik combo. ya. Gimana caranya dia bisa nyambungin teknik ini ke teknik satunya lagi gitu. Jadi dia rasa bisa habis dari putaran sini balik gitu, terus dilanjut begini. Ada yang merasa itu impossible dilakukan. Ada yang merasa itu mah bisa gitu. Iya. Cuman jarang mungkin ya yang bisa combo seperti itu ya. Jarang juga. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Kalau untuk yang tingkatan basic belajar ke tahap yang tadi nih yang paling mudah itu idealnya kalau orang belajar tuh berapa lama? Untuk teknik yang tadi gampang? Yang gampang, paling gampang. Kalau dia rajin ya? Kalau rajin ya, bisa 3 minggu atau 2 minggu. 3 minggu, 2 minggu setiap hari? Itu latihan setiap hari? Oke. Yang paling mudah itu ya? Yang paling mudah harus belajar selama tinggal 3 minggu. Kalau tentunya diawasi idealnya 3 minggu. Diawasi pelatihnya. Ya, yang paling dulu basic. Oke, siap. Wah. Nah, sekarang yang paling tingkatan tengah nih. Tingkatan tengah nih idealnya berapa lama kalau dia rajin setiap hari latihan? Idealnya mungkin sebulanan lah, sebulanan lebih. Tergantung orang juga sih. Orang beda-beda nangkepnya. Ada yang cepet, ada yang
mungkin ada 3 bulan langsung 3 masih bulan. bisa. 3 bulan ada kemungkinan. Iya. Nah, yang paling sulit nih, karena nih orang mungkin kan kebanyakan maunya instan ya. Ya. Nah, saya listis aja. Kalau belajar yang paling susah, kalau dia setiap hari latihan, idealnya berapa lama tuh? Kayaknya hitungannya tahunan ya. Enggak, enggak. kalau emang dia serius, nggak mungkin tahunan, nggak bakal nyampe setahunan gitu. Paling cuma 3 bulan. 3 bulan Kalau ya? dia benar-benar serius. 3 bulan atau mungkin paling lama ya 6 bulan, itu juga udah paling lama itu. 6 bulan ya. Oke, siap. Mungkin terakhir saran buat orang-orang yang baru mau belajar nunchaku biar bisa kayak tadi. Untuk saran sih lebih efektif latihan sama pelatih. Kalau lihat di online atau di mana di YouTube ya agak kurang. Tapi tergantung pelatihnya juga sih. Iya, tergantung pelatihnya gimana. Kalau Pelatihnya ini harus gimana? Harus dia mempunyai sertifikasi atau bukti-bukti prestasi atau pelatih yang cukup ahli aja. Nah, itu. untuk prestasi itu udah jelas. Prestasi jelas. Sertifikasi itu udah pasti. Nggak mungkin pelatih bisa tanpa diketahui orang, tanpa ada sertifikasinya, nggak mungkin. Oke, Pasti dia udah punya background bela diri atau mungkin sudah memegang senjata ini bertahun-tahun, itu sudah pasti. Oke, berarti yang harus jelas ininya ya, prestasinya sama yang udah diketahui nih ya, pengalaman di bidangnya. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja dari kami semua. Itulah ya, saya udah bisa menyebut ini challenge sih, tapi edukasi juga gitu. Dari tingkatan yang basic sampai yang paling sulit itu seperti apa? Versi Mas Kevin. Versi saya. Kalau mungkin versi-versi yang lain juga banyak lebih gitu. sulit lagi. Iya. Saya juga mau tahu nantinya mungkin dari beberapa nunchaker akan saya wawancarai kalau misalnya ketemu gitu. Insya Allah kalau jodohnya ketemu. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin. Ya, sama-sama Mas. Semoga komunitas nunchaku ini semakin berkembang dan teman-teman semakin semangat gitu. Wah, ternyata banyak teknik yang harus dipelajari. Itu saja dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.